Baik, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat pagi. Pagi. Jemaat-jemaat yang menyaksikan secara online, saya harap semuanya tetap konsisten. Kendala-kendala dalam online hari ini sudah berhasil diatasi dan hari ini kita kembali online. Tema kita pagi ini adalah berdamai dengan Allah. Penyakit COVID-19 yang harus tetap dilawan. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tema kita pagi hari ini adalah berdamai dengan Allah. Tetap lawan COVID-19. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur Tuhan hari ini detik-detik menjelang kedatangan Tuhan yang sudah kami harapkan semakin mendekat, semakin cepat datang. Kami terus berjemaat. Kami terus melaksanakan pertemuan jemaat dengan segala macam cara. Baik yang hadir maupun yang menyaksikan secara online. Kami sungguh-sungguh Tuhan menantikan semuanya ini. Dan hari ini kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Bapa, supaya firman-Mu ini bukan hanya dapat menyelesaikan urusan-urusan di dalam dunia ini, tetapi lebih dari itu Tuhan, pengharapan kami untuk dunia yang akan datang, yaitu surga. Terima kasih Bapa. Satukan hati dan pikiran kami, mendengar dan merenungkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, demi kebaikan kita mendukung protokol-protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah untuk seluruh rakyatnya, seluruh bangsa, termasuk kepada bukan hanya ini melawan COVID-19 itu tidak berhubungan dengan agama tetapi berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau berhubungan dengan kesehatan dan penyakit tentu kita tidak mau sakit. Kita lawan virus COVID-19 dengan banyak macam cara, pakai masker konsisten, cuci tangan dan lain sebagainya. Sesuatu yang mengajari kita baik, mengajari kita bersih itu sesuatu yang baik dan harus kita laksanakan. Pergi keluar pakai masker ya kita laksanakan. Cuci tangan kita cuci tangan terus. Pegang uang cuci tangan, apa cuci tangan, semuanya kita cuci tangan kalau keluar. Ya kita laksanakan protokol kesehatan. Jaga jarak kita laksanakan itu demi melawan COVID-19. Pertemuan-pertemuan jemaat dibatasi oleh ruang dan waktu jadinya. Karena waktunya itu sekarang bukan lagi kalau waktu masih bisa mungkin ini ya ada perubahan sedikit-sedikit gitu. Karena mungkin kalau gangguan online, gangguan mundur sedikit jadinya. Jadi Bapak Ibu, ada yang lebih luar biasa yang akan kita bahas hari ini melebihi dari COVID-19. Yaitu apa? Berdamai dengan Allah. Pak Jokowi pernah mengucapkan satu kalimat berdamai dengan COVID-19. Mungkin maksudnya adalah kita jangan terlalu khawatir dengan itu, kita laksanakan protokol kesehatan terus kita hidup selayaknya, jangan sampai hidup penuh dengan ketakutan. Mungkin maksudnya seperti itu.
Tapi hari ini saya akan memperdalami firman Tuhan berhubungan dengan berdamai dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang berdamai dengan Allah, tentu kita mau mencari lawan katanya dulu, yaitu berseteru. Berseteru dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sebenarnya sudah seteru Allah atau musuh Allah. Ngeri. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sudah dalam posisi musuh Allah, seteru Allah. Musuh Allah dalam arti apa? Apakah mau perang dengan Allah? Bukan. Tetapi segala tindak tanduk, perilaku, semua berlawanan dengan Allah. Allah maunya A, manusia maunya B. Selalu begitu. Kenapa? Karena Allah itu suci, manusia yang sudah jatuh dalam dosa cenderung perbuatannya jahat. Apa iya, jahat. Sekalipun manusia kelihatannya baik, itu di mata manusia, di mata Allah tidak baik. Karena sudah sebagai seteru Allah. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu menjadi musuh Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, kata Alkitab. Semua orang telah berbuat dosa. Luar biasa. Bahkan Allah yang begitu suci, Allah yang begitu kudus, dipikirkan manusia pun tidak sanggup. Pikiran manusia pun tidak sanggup untuk berkata suci atau kudus. Pikirannya. Ada pikiran manusia yang bisa suci dan kudus? Tidak bisa. Baru saja saya membaca berita yang sekarang mungkin sedang viral. Seorang pemuka agama sedang berselingkuh di mimbar, di lokasi mimbar dan digerebek. Coba bayangkan. Jadi sekalipun manusia berkata-kata baik, pikirannya belum tentu sanggup untuk memikirkan apa itu kudus, apa itu suci. Pikiran manusia itu tidak sanggup. Karena apa? Sudah jatuh dalam dosa. Makanya banyak manusia-manusia yang munafik. Ya. Banyak manusia-manusia yang munafik. Berkata-kata baik, pikirannya jahat. Itu munafik namanya. Dan itu banyak. Karena itu memang bukti dari manusia seteru. Bayangkan pada saat pemuka agama ini berkata-kata tentang ayat-ayat suci, itu gak sampai ke pikirannya. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang menodai imannya. Berselingkuh di balik mimbar. Terus digrebek akhirnya. Kenapa bisa begini? Banyak sekali orang-orang munafik. Kenapa? Kenapa? Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Munafik sekali. Fakta-fakta dibeberkan. Coba kamu pikir. Jadi orang Kristen. Siapa? Saya sebutkan nama ya. Jadi orang Kristen. Mari kita renungkan. Rasul Petrus. Nah, kita sebutkan. Dari cara hidupnya bagaimana? Memberitakan Injil, meninggalkan anak istri, ya, kesusahan, tidak sukses, tidak kaya secara jasmani. Kira-kira Tuhan gimana? Tetapi Tuhan katakan sama dia apa? Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Oh, luar biasa. Siapa lagi? Rasul Paulus. Rasul Paulus ada, dia berganti-ganti unta, Oh dulu kan mobil nggak ada Pak Firman, ya nggak punya lah. Kalau ada pasti dia beli gitu. Ya udah unta ada, dia berganti-ganti unta, berganti-ganti kuda.
Ada juga dia masih banting tulang kerja terus jahit tenda. Gimana? Saudara, tentang kesucian Tuhan manusia tidak akan sanggup untuk memikirkan pun tidak. Itu manusia sebagai seteru. Tapi Allah itu begitu suci dan kudus. Kelak, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita akan memiliki posisi yang kudus dan kita akan diajari bagaimana memikirkan yang kudus. Oh, luar biasa. Berdamai dengan Allah itu sama saja berseteru dengan iblis. Dibalik, berseteru dengan Allah itu lawannya berdamai dengan iblis. Dua kemungkinan. Kalau kita musuh Allah, kita akan berdamai dengan iblis. Kalau kita berdamai dengan Allah, kita akan memusuhi iblis. Dua saja kemungkinan. Berdamai dengan Allah. Kalau kita mau berkata berdamai dengan Allah, maka saat itulah saya sedang memusuhi iblis. Bayangkan. Mari kita resepi, kita pikirkan, resapi untuk anak-anak muda kita. Kalau kita sedang berdamai dengan Allah, maka musuh kita adalah iblis. Mari ibu-ibu sekalian pikirkan. Kalau kita sedang berdamai dengan Allah, maka musuh kita adalah iblis. Mari bapak-bapak sekalian, silakan direnungkan. Kalau kita berdamai dengan Allah, maka musuh kita adalah iblis. Kita tidak bisa berdamai dengan kedua-duanya. Ingat itu ya. Karena pada prakteknya, biasa kita menyaksikan seolah-olah kita itu berdamai dengan kedua-duanya. Itu namanya kompromi. Abu-abu, bunglon dalam hidup ini. Seolah-olah kita mau merangkul kedua-duanya, merangkul Allah, merangkul iblis. Masa begitu Pak Firman? Ya. Kalau kita tidak serius berdamai dengan Allah, kita akan merangkul kedua-duanya. Tidak mungkin ada orang yang betul-betul memusuhi iblis 100%, Allah dia nggak mau begitu. Ada kadang-kadang kebanyakan orang tuh mau rangkul dua-duanya jadinya. Saudara-saudara sekalian, orang yang berdamai dengan Allah itu adalah orang yang penuh pengharapan. Saya garis bawahi dulu. Orang yang berdamai dengan Allah itu orang yang penuh pengharapan. Ingat baik-baik ini ya, saya mau ulangi lagi. Orang yang sudah berdamai dengan Allah itu adalah orang yang penuh pengharapan. Sebaliknya, orang yang bermain-main dalam damai, ya, tidak serius berdamai dengan Allah, itu lupa akan pengharapan. Kalau bermain-main dengan perdamaian, damainya gak sungguh-sungguh gitu, itu dia seringkali lupa akan pengharapan. Dan bergeser lagi ke sebelah menjauh, orang yang tidak mau berdamai dengan Allah, dengan Yesus Kristus, dia tidak punya pengharapan. Orang yang tidak mau berdamai dengan Yesus Kristus, dia tidak punya pengharapan. Jauh ke sana. Menjauh. Orang yang tidak mau berdamai tidak punya pengharapan.
Yang parah adalah orang yang mempermainkan perdamaian dengan Yesus Kristus, dia akan seringkali lupa pengharapan. Seringkali lupa pengharapan. Nah, ini yang sering saya saksikan. Seringkali lupa pengharapan. Ingat baik-baik. Saudara-saudara sekalian yang menyaksikan khotbah saya ini. Orang yang sering mempermainkan perdamaian dengan Yesus Kristus seringkali lupa dengan pengharapan. Lupa dengan pengharapan, Pak. Ya kalau kita sedang baca, sedang nyanyi, baca Alkitab, sedang nyanyi lagu rohani, itu mungkin kita masih ingat pengharapan. Tetapi karena begitu dahsyatnya perseteruan dengan antara iblis dengan Allah memperebutkan kita ini ya, seringkali kita lupa. Sehingga kita lupa pengharapan. Lupa pengharapan. Saudara sekalian, seolah-olah kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi kita lupa pengharapan. Lupa diri, lupa sesama, lupa Tuhan. Bahkan kadang-kadang terakhir kita lupa mengasihi. Lupa mengasihi Tuhan. Lupa mengasihi sesama. Saudara sekalian, bagaimana kadang-kadang kita firman Tuhan pagi ini mau mengkritik berdamai dengan Allah tetapi lupa mengasihi. Bingung juga. Karena sebenarnya kita sedang mempermainkan perdamaian kita dengan Allah. Sering saya menyaksikan ada pribadi-pribadi yang mempermainkan perdamaian dengan Allah. Perdamaian dengan Allah dipermainkan. Dulu Indonesia dengan Belanda. Belanda mempermainkan perdamaian, perjanjian, perundingan terus. Akhirnya ujung-ujungnya perang. Sekarang saya saksikan banyak orang pribadi-pribadi yang mempermainkan perdamaian dengan Yesus Kristus. Makanya bisa lupa pada saat sedang membutuhkan mencari Tuhan. Bagus, memang harus begitu. Tetapi seringkali lupa dengan perdamaian itu. Seringkali khawatir berlebihan. Kalau sudah bicara kekhawatiran itu, ditulis buku kita tulis dalam satu buku itu jadi satu judul buku. Kekhawatirannya bisa berlebihan. Kekhawatiran seseorang itu kadang-kadang saya dengar mereka sedang bersaksi karena khawatirnya seseorang itu seperti saya sedang menyusun khotbah. Judul khawatir. Subjudul besok makan apa? Wow. Subjudul 2, kalau kena COVID-19 bagaimana?
dari COVID-19 di subjudul lagi A. Wow. Poin A. Nanti anak saya makan apa? Istri saya makan apa? B, C. Waduh, semuanya subjudulnya terus. Langsung dari COVID-19 subjudulnya anak istri saya makan apa? Bagaimana kalau saya mati? Wow. Kalau mati nanti bagaimana? Nanti nular ke sono kemari bagaimana? Wow. Penyelesaiannya akhirnya kita tidak boleh. Wah. Begini, begitu semua sampai. Pegang duit nggak boleh. Wow. Pegang jeruk nggak boleh. Pegang apel nggak boleh. Semua harus dicuci. Setelah dicuci, tempat cuciannya juga harus dicuci. Setelah semuanya dicuci, kita cuci tangan. Kelupaan buka pintu karena nyucinya depan pagar, luar pagar. Buka pagar. Wah, kelupaan buka pagar pakai tangan. Pagarnya dicuci. Wah, sampai akhirnya khawatir. Tetapi di situ tidak ada unsur Tuhan. Lupa pengharapan. Tidak ada unsur Tuhannya di mana. Lupa pengharapan. Harusnya yang utama itu. Coba bayangkan. Sehingga saking mempermainkan perdamaian dengan Tuhan, rasa khawatir itu semakin mencekam dan mencekam ketakutan, kekhawatiran. Nanti kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, kalau mati bagaimana, kalau begitu bagaimana. Ada yang bisa menunda kematian? Tidak ada satupun yang bisa menunda kematian. Ada yang bisa memperpendek kematian seseorang? Tidak bisa. Kita mau disuntik mati pun kalau Tuhan tidak izinkan kita tidak akan mati. Tidak ada yang bisa memperpendek kematian, tidak ada yang bisa memperpanjang kematian. Nomor satu tetap Tuhan. Ada yang bisa membeli kematian? Tidak ada yang bisa membeli kematian. Sekalipun kepala kita dibeli, bunuh itu Pak Firman. Saya bayar sekian. Kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan mati. Bahkan dengan COVID-19 sekalipun. Kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau tugas kita belum selesai di dunia ini. Tidak ada yang bisa memperpanjang, tidak ada yang bisa memperpendek, tidak ada yang bisa membeli. Tidak ada yang bisa menunda. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Itulah namanya pengharapan. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan Yesus Kristus, maka kita tidak akan melupakan pengharapan. Saya kemana-mana bawa masker, pakai masker, cuci tangan. Tetapi di benak saya apa? Di benak saya, Tuhan tidak akan izinkan saya kena COVID kalau memang Tuhan belum izinkan saya kena. Tuhan tidak akan ambil kematian saya, tidak akan ambil nyawa saya kalau memang Tuhan tidak izinkan. Demikian juga sebaliknya. Tapi jelas kita harus ingat betul akan pengharapan. Pengharapan kita. Kita tidak boleh lupa kalau pengharapan. Semuanya cuci tangan, pengharapannya pada Yesus. Kan begitu seharusnya. Sering khawatir, pengharapannya pada Yesus. Kadang-kadang hidup ini aneh, unik.
Pada saat sebelum kena COVID-19, kami sekeluarga merasakan beras-beras yang biasa-biasa. Setelah kena COVID-19, ada yang nyumbang beras-beras seger, bagus. Bagi saya mewah, rasanya enak. Begini, seperti habis waduh, saya bilang ini kok aneh, Tuhan ini punya cara kerja. Dulu waktu normal-normal saja. Nah, ini contoh-contoh kecil yang harus saya syukuri dalam pengharapan saya. Dan demikian juga dengan Bapak Ibu. Dulu waktu sebelum COVID-19, kita merasakan beras-beras yang biasa di pasar ya ini. Setelah COVID-19 saya ada disumbang orang beras, kita bagikan dan kami ikut merasakan beras itu. Wah, mantap. Saya punya pohon jambu. Saya tidak heran. Ini cara Tuhan. Saya juga tidak heran bagaimana Nabi Elia bisa dipelihara Tuhan di Sungai Kerit dengan burung gagak. Mengirimkan daging dan roti. Saya tidak tahu burung gagak itu ngambil roti di mana. Kalau namanya roti itu kan adonan, berarti sudah ada yang ngadon, manusia yang mengadon. Masa orang itu binatang yang mengadon? Dia ambil dari mana itu kita tidak tahu. Apa malaikat yang mengadon terus dikirim ke Elia? Sudah sekalian, saya punya pohon jambu. Pohon jambu itu kalau berbuah punya di depan saya itu selalu berulat, kadang-kadang berulat. Sekarang saya baru tahu setelah COVID-19 ini pohon jambu depan saya itu berbuah lebat. Dan saya baru tahu pohon jambu saya itu namanya jambu madu. Dan kalau dibiarkan tuh merahnya merah, bener-bener merah luar biasa. Wah, ya ada sih beberapa yang berulat. Tetapi ini kita bisa menikmatinya senang sekali. Luar biasa. Saya bisa bagikan ke beberapa teman, ada jambu. Dan saya bisa menikmati di meja makan saya jambu. Waduh, luar biasa. Ini hal yang sangat kecil. Yang menarik saya harus garis bawahi. Yang tidak saya rasakan pada saat normal. Pada saat sedih-sedih, pada saat susah-susah, pada saat sedang merana, pada saat sedang genting-gentingnya kehidupan kita ini, Tuhan hiburkan dengan yang luar biasa. Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Terus bagaimana kalau saya tanpa pengharapan? Saya adalah manusia yang sangat durhaka dan munafik. Sudah diberi yang terbaik, saya masih melupakan Tuhan. Aduh, gimana ya Tuhan? Kok besok jadi gimana nih? COVID-19 gak selesai bagaimana? Loh, kok masih ada rasa khawatir lagi? Lupa pengharapan. Padahal sudah diberi yang terbaik. Beras kamu itu, jambu kamu itu, yang terbaik. Sepanjang masa kamu menanam jambu, diberikan yang terbaik pada masa COVID-19 kamu menuai. Beras kamu, pada saat kamu makan sebelum COVID-19 itu beras apa? Sekarang kamu punya beras baru diselip. Kalau dimasak itu, wah. Ya, betul. Alangkah saya menjadi orang yang berdurhaka dan munafik kalau saya masih, udah besok bagaimana? Bukan besok bagaimana? Tuhan tidak adil, besok bagaimana? Aduh. Apa perlu mau dibongkar lagi? Banyak masalah yang Tuhan saat ini selesaikan dan berikan yang terbaik. Betul Tuhan. Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Itu baru benar. Itu baru benar. Tuhan pelihara saya dengan tidak kurang satu apapun. Itu baru benar. Seluruh jemaat di sini sedang dipelihara Tuhan dan tidak kurang satu apapun. Itu baru benar. Ketika menarik nafas,
dan tidak ada gatal-gatal di sini. Sehat. Puji Tuhan. Manusia penuh pengharapan. Manusia penuh pengharapan, lupa pengharapan, tidak berpengharapan. Kita adalah manusia yang penuh pengharapan. Jangan yang orang yang suka lupa pengharapan. Tanggung-tanggung berdamai dengan Yesus. Orang yang sudah lupa pengharapan, dia juga akan sering hidupnya galau, kacau, khawatir. Kalau sudah seperti khawatir, orang yang khawatir, galau, omongannya itu negatif terus. Kalau orang yang sudah beromongannya, bicaranya itu negatif terus, itu sensitif. Singgung sedikit, marah. Singgung sedikit, wah. Jadi bukan hanya lupa pengharapan, tapi akhirnya akan lupa diri, lupa sesama, lupa Tuhan. Karena ngomongnya negatif terus. Orang yang sudah ngomongnya negatif terus tidak pernah positif. Capek rasanya. Ngomong sedikit mau kelahi, ngomong sedikit mau kelahi. Kalau suami istri ngomong sedikit mau cerai. Anak bapak ngomong sedikit mau berantem, mau cakar-cakaran. Kenapa? Bicaranya negatif terus. Negatif aja. Dihina sedikit, negatif. Tersinggung sedikit, negatif pikirannya. Kalau sudah lupa diri, lupa sesama, lupa Tuhan, maka orang ini juga akan sebentar lagi akan lupa mengasihi dirinya sendiri terus. Akhirnya diperhatikan, akhirnya lupa bagaimana mengasihi. Orang kalau sudah lupa mengasihi, nah itu terus gimana? Kemarin saya baca berita olahraga, ada Marc Marquez katanya sedang latihan, sudah 2 bulan dia tidak latihan balapan motor. Dia katanya diwawancarai, saya sekarang sedang lupa bagaimana caranya. Jadi dia lupa, dia harus sesuaikan diri dan latihan lagi karena lupa balapan. Suasana balapan dia lupa. Nah, kalau kita berkata kita berdamai dengan Allah dan kita berkata bahwa kita adalah milik Kristus, tetapi kenyataannya kita lupa mengasihi, itu sudah kacau. Sudah kacau. Lupa mengasihi. Lupa mengasihi. Kalau tadi lupa diri, lupa sesama, lupa Tuhan. Sekarang lupa mengasihi diri sendiri, lupa mengasihi sesama, lupa mengasihi Tuhan. Kalau saya mau mengasihi diri saya sendiri, saya harus jaga pengharapan saya kepada Tuhan, supaya saya tetap berharga di mata Tuhan sebagai orang yang sudah diperdamaikan. Ini saya tidak lupa mengasihi diri sendiri. Itu bukti saya mengasihi diri saya sendiri. Bukti saya mengasihi sesama. Itu adalah saya bagaimana saya konsisten memberitakan kasih Tuhan kepada sesama. Saya tidak punya harta untuk saya bagikan kepada sesama. Tetapi saya punya Injil untuk saya bagikan kepada sesama. Di mana orang lain mulai redup-redup, saya harus giat beritakan Injil kepada sesama. Begitu itu saya mengasihi sesama. Kalau saya tidak lupa mengasihi Tuhan, maka saya buktikan kasih saya kepada Tuhan. Dalam kondisi
kondisi apapun, termasuk kesulitan di dunia ini saat ini, tetap saya harus mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita lupa. Bagaimana bukti keluarga yang mengasihi Tuhan? Ini untuk bapak-bapak, pemimpin-pemimpin keluarga. Arahkan keluarga, termasuk khususnya jemaat GBA Philadelphia dan simpatisan dan seluruhnya yang menyaksikan. Arahkan keluarga untuk mengasihi Tuhan. Tata bicaranya, ditata, bicaranya disusun ketika berbicara untuk Tuhan. Perilaku keluarga diarahkan untuk mengasihi Tuhan. Jangan main-main. Ayo, nak, jam sekian sebelum tidur kita doa sama-sama. Papa yang memimpin. Duduk semuanya, kita berdoa. Apa yang kamu minta, apa yang kamu minta, apa yang kita pergumulkan. Ayo kita doa. Duduk sama-sama. Jangan sampai anak kita ditidurkan oleh handphone. Harus ada doa sama-sama. Sudah capek, mata lelah, main HP, baru dia tidur. Blok. Ini ciri orang-orang yang harus ciri-ciri dari orang-orang yang berdamai dengan Tuhan. Nah, Yesus. Perilakunya dijaga. Ibu-ibunya menuntun anak-anaknya semua untuk mengasihi Tuhan. Tunjukkan sebagai ibu-ibu yang penuh iman. Jangan biarkan anak-anak kita itu besar sendiri tanpa semaunya, tanpa bimbingan iman. Ajari bagaimana beriman. Karena suatu saat kelak anak-anak kita akan besar dan melihat iman ibunya. Oh iya, ibuku dulu. Di saat papaku tidak punya uang, tidak papaku susah, ibuku berkata kita akan ditolong Tuhan. Betul, anak itu saksikan. Pertolongan datang kepada keluarga itu. Anak ini akan terngiang-ngiang sampai dia dewasa dan berkata kelak kepada anak-anaknya, ibuku dulu mengajari bagaimana beriman pada Yesus. Nah, kalau ibu-ibunya aja biarkan anak-anaknya besar semaunya tanpa ada bimbingan iman. Aduh. Bimbing anak-anak oleh ibu-ibu kita. Tunjukkan iman yang benar. Dalam Yesus. Saudara-saudara, untuk anak-anak. Anak-anak itu taat. Taat pada Tuhan, taat pada orang tua. Jangan biarkan anak-anak kita ini dicederai iman karena pembangkangan. Saya saksikan banyak anak-anak yang mau melonjak dewasa itu pembangkangannya itu tinggi, tensi pembangkangan. Dia nggak tahu orang yang diajak bicara itu orang dewasa. Dia bisa langsung sikat begitu. Nggak ada tata keramanya. Anak-anak itu. Kalau dia tidak dibimbing dengan benar. Tata keramanya tidak ada. Bicara dengan orang dewasa itu dia nggak mau tahu. Pokoknya dia lebih pintar, lebih hebat, teorinya lebih banyak, dia punya ilmu lebih banyak dari orang tua yang sekarang ini. Bahkan mungkin media massa medsos sekarang ini ketinggalan. Saya itu sering menguji anak-anak muda.
Saya ini gembala firman. Gembala yang profesinya juga di bidang IT. Sekarang saya tunjukkan kepada anak-anak muda. Servis laptop bisa. Di bidang IT jadi YouTuber saya buktikan bisa. Tetapi saya sering menguji anak-anak muda berkata, gimana sih caranya begini? Ini gimana sih caranya supaya linknya itu bisa akur? Saya sering menguji dengan kata-kata itu. Gimana sih supaya kita bisa begini begitu? Saya selalu bertanya. Tapi biasa anak-anak muda itu tidak bisa begitu. Gak bisa langsung begini begitu. Gak perlu itu begini. Itu gak perlu begitu. Ini begini, yang benar begini. Udah gak bisa. Kalian gak tahu apa-apa. Itu begini. Wah. Itu anak-anak muda. Dimaklumi tidak? Dimaklumi. Karena anak muda itu selalu begitu. Tensinya naik. Tetapi jangan biarkan rasa pembangkangan itu terus ada. Hancurkan dalam nama Yesus. Buang jauh-jauh. Saya mengajarkan kepada anak-anak muda kita untuk memiliki rasa rendah hati. Karena ketaatan tanpa rendah hati tidak bisa. Kita mau taat tapi maunya tinggi terus ya nggak bisa. Kalau anak-anak muda mau taat terus rendah hati. Ya om, siap om, pada omnya salah. Omnya salah lagi, tapi ya sudah om. Nanti suatu saat omnya kita betulin diam-diam misalnya. Wah itu luar biasa anak begini. Saya ketemu anak-anak muda yang begini, oh luar biasa. Ngajeni, menghargai Tuhan, menghargai orang tua, menghormati Tuhan, menghormati orang tuanya. Kenapa di dalam Alkitab ayah dijadikan tiang penopang dan dasar kebenaran? Itu pada saat zaman Abraham. Kenapa? Ayah dijadikan tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan anak yang dijadikan tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena dari ayah ini akan turun hal-hal yang baik, pondasi-pondasi yang kuat. Tapi dari anak, rasa pembangkangan terus yang ada. Bapak Ibu, saudara sekalian, tunjukkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdamai dengan Tuhan. Bagaimana cara kita berdamai dengan Tuhan? Cara kita berdamai dengan Tuhan itu bukan dengan kemampuan saya, dengan kekudusan saya, bukan. Dari sejak awal sampai pada akhir, cara saya berdamai itu adalah dengan Tuhan menghampiri saya. Tuhan menghampiri umat manusia melalui apa? Melalui penebusan Tuhan Yesus itu sendiri. Kain melakukan dengan cara yang salah. Kain melakukan dengan kemampuannya sendiri. Buah dia pupuk, apel dia pupuk, pepaya dia pupuk, kangkung dia pupuk, semua dia tanam baik-baik, dia persembahkan semuanya untuk Tuhan. Kenapa Tuhan tidak izinkan persembahan Kain? Karena di dalam persembahan Kain itu akan penuh dengan kesombongan nantinya, walaupun Kain tidak menyadari. Kalau memang betul apel itu bisa menyelesaikan dosa dari Kain, maka Kain kelak akan berkata, karena apel ini saya yang pupuk,
Karena kangkung ini saya yang sirami. Dan saya berikan kangkung ini bukan seikat dua ikat. Tetapi kenapa persembahan Habil yang diterima? Dan persembahan Habil itu yang diterima bukan indukan domba, tapi hanya anak domba. Masih anak domba, belum indukannya. Jadi tidak ada kesombongan Habil di situ. Tetapi Habil berserah di situ karena didikan dari Adam dan Hawa untuk mempersembahkan domba untuk disembelih dan diberikan kepada Tuhan, karena kelak Mesias yang dijanjikan atau dikatakan kepada Hawa sebagai Yehova, yang Mesias yang adalah Allah itu sendiri, digambarkan sebagai anak domba yang sekarang ini disembelih. Yang berdosa Habil yang disembelih anak domba. Kelak Mesias akan datang seperti ini. Maka satu-satunya nama Allah yang tidak ada di dalam kitab manapun selain di dalam Alkitab adalah Allah penebus. Saya sering ditanya, Pak Firman, kenapa yang berbuat dosa manusia terus yang menebus Tuhan? Sebenarnya jawabannya simpel. Karena nama Tuhan saya itu adalah Allah penebus. Itu sifat Tuhan, menebus. Jadi saya tidak bisa sok-sokan berkata, Tuhan kenapa saya yang bersalah, Tuhan yang menebus? Biar saya yang menyelesaikan sendiri. Saya tidak bisa berkata begitu. Itu picik pikirannya. Karena nama Allah kita adalah Allah penebus. Selesai. Allah kita maha kasih, maha tahu, maha penyayang, maha adil, maha kuasa. Banyak nama Allah kita ini. Sebutan buat Allah kita. Tapi satu yang tidak boleh kita lupakan, yaitu Allah kita ini adalah Allah penebus. Saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana? Tadi kita berdamai, itu lawannya berseteru. Kemudian berdamai dengan Allah, itu adalah berarti berseteru dengan iblis. Dan cara kita berdamai adalah melalui percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menutup dengan orang yang sudah berdamai dengan Allah pasti masuk surga. Kalau berkata seperti ini bergetar hati saya. Ketika saya berkata orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah karena percaya Yesus sebagai penebus, kita pasti masuk surga, itu bergetar hati saya. Kenapa? Karena ungkapan ini keluar dari hati saya. Pasti masuk surga. Kalau orang berkata, saya berani berkata pasti masuk surga, maka di dalam hati saya, pikiran saya, bahkan perbuatan saya, itu saya aplikasikan bahwa saya pasti masuk surga. Saya juga percaya bahwa saya tidak bisa memanjangkan umur saya juga tidak bisa memendekkan umur saya tidak bisa membeli umur saya. Saya tahu kalau saya akan mati nanti akan dikubur, dan kuburan saya itu tidak luas-luas amat. Paling lebar ini, memanjang begitu. Dalamnya paling ya 3 meter. Selesai. Tapi saya pasti masuk surga. Saudara-saudara sekalian, saya berkata begini bukan berarti saya egois. Punya anak istri, punya jemaat yang harus dikembalakan, mau cepat-cepat mati, bukan.
Tapi ini adalah perkataan iman. Saya tetap bertanggung jawab sampai Tuhan memanggil saya. Tapi tugas-tugas yang saya emban itu meledak-ledak. Schedule tugas saya itu, kewajiban saya itu sudah terjadwal untuk melayani Tuhan. Tidak bisa ditunda. Saya juga tidak bisa memanjangkan umur saya, memendekkan umur saya. Oleh sebab itu pengharapan saya penuh pada Tuhan. Kalau Tuhan masih titipkan saya di dunia ini, saya ibarat mulut saya ini makan cabai kepedesan. Berhenti gak kamu ngomong Pak Firman? Gak bisa. Orang kepedesan bagaimana? Seperti orang kepedesan. Tuhan pernah berkata, saya senang sekali ayat ini. Guru, itu murid-muridnya suruh diam. Kenapa? Bawel amat mulutnya. Ngoceh terus Injil gitu maksudnya. Tuhan berkata apa? Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Wah, saya senang sekali ayat ini. Tuhan berkata, jika murid-muridnya itu suruh saya diam, maka batu ini yang gantian ngoceh memberitakan Injil. Maksudnya mau ngomong begitu. Artinya siapa lagi kalau bukan mereka yang memberitakan Injil? Kamu yang memberitakan Injil. Siapa lagi yang memberitakan Injil? Kalau mereka saya suruh diam, kamu yang saya suruh beritakan Injil mau? Batu ini yang akan saya suruh beritakan Injil. Wah, lagu ini luar biasa ayat ini. Merinding saya bacanya. Luar biasa. Luar biasa. Saudara sekalian, hidup beriman, penuh pengharapan. Dan pengharapan kita pasti masuk surga. Sisa hidup di dunia ini apa? Apa yang perlu saya takutkan? Apa yang perlu saya khawatirkan? Saya tidak bisa memanjangkan umur saya. Saya tidak bisa memendekkan umur saya. Saya juga tidak bisa tahu apa akan yang terjadi besok. Apa saya besok jatuh karena jatuh karena motor atau mobil, atau saya besok dapat kesukaan bonus dari Tuhan, misalnya dapat ini, dapat itu, berkat ini, berkat itu. Saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu semuanya itu. Saya tahu sekarang adalah tugas itu harus kita selesaikan supaya saya tidak lupa mengasihi. Itu saja, titik. Karena rentetannya tadi adalah khawatir, galau, dan lain sebagainya. Saat ini titik. Oh, kita tidak boleh lupa mengasihi. Jalankan hidup kita selama kita masih dipercaya Tuhan tinggal di dunia ini. Bersyukur kita masih diberi tugas di dunia ini. Saya tidak bisa jawab nanti di hadapan Tuhan kalau berhadapan dengan Tuhan. Kenapa kamu lama-lama, Firman? Tidak beritakan Injil, lama-lama. Tuhan, anu. Ini Tuhan, itu Tuhan. Aduh, malu berhadapan dengan Tuhan. Kenapa kamu sebagai orang tua, Firman, tidak ajari anak-anak kamu hidup beriman? Makan aja tidak doa dilihat sama anaknya. Gimana sih kamu? Malu. Gimana kamu mau ngomong Injil? Bahkan mencontoh perilaku negatif yang tidak layak. Saya tidak mau sebut. Perilaku negatif itu banyak yang tidak boleh dicontoh oleh anak-anak. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, saya ulangi lagi nih sedikit-sedikit supaya maksudnya jangan bosan begitu ya. Untuk ibu-ibu juga, contohkan kepada anak-anak kita perilaku beriman. Kehidupan orang beriman seperti apa sebagai seorang wanita. Dari perkataannya, dari dandanannya,
make up-nya katanya make up batiniah. Satu ustadz pernah nanya sama saya, namanya Pak Ustadz Saiful. Pak Firman tuh anaknya kok nggak dikasih anting? Saya bilang saya tidak mau kasih anting. Saya tidak mau tusuk kuping anak-anak saya. Kalau istri saya sudah terlanjur karena yang nusuk bukan saya, Kenapa bisa begitu? Ini jangan ditiru. Ini cuma saya baca Alkitab, saya bilang sama Pak Ustadz. Dalam Alkitab, perhiasan seorang wanita itu bukan emas. Tetapi apa? Batiniah. Bukan berarti saya melarang anti perempuan pakai emas, bukan. Atau pakai anting, bukan. Tetapi anak-anak saya mau ajarkan. Perhiasannya itu adalah batiniah. Bukan jasmania. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan ini, mari tunjukkan hidup kita berdamai dengan Allah. Itu jangan main-main. Ini perjanjian abadi kita dengan Tuhan. Jangan seperti Belanda sama Indonesia, ada agresi 1, agresi 2. Sekali kita berkata berdamai dengan Allah, kita usahakan konsisten perjanjian itu, perdamaian itu. Karena itu urusannya abadi. Jangan bermain-main dengan perjanjian itu. Berdamai dengan Allah, maka turutan ke bawahnya harus kita ikuti. Perjanjian-perjanjiannya. Kita harus belajar, mempelajari perjanjian-perjanjian. Karena ketika kita berdamai dengan Allah, kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga,